Presi- Presiden ADRI Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, MPD. Yang saya hormati juga Ketua Dewan Pakar IABI Bapak Dr. Agus Panar Sukri. Yang saya hormati juga narasumber kita pada kesempatan WID 45 malam ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Dimyati. Selamat malam Bapak. Kemudian Profesor Dr. Pauline Panen MLS dan moderator kita Bapak Dr. Arif Ainur Rafiq serta Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya, namo kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga diberi kesempatan untuk bertemu di ruang virtual di Kongko malam Minggu di WID Weekend Indonesia Dialog yang ke-45 di mana pada malam hari ini akan mengangkat tema mengelola riset dari pelosok agar mendunia. Acara WID 45 yang merupakan acara rutin kegiatan IABI yang pada malam hari ini bekerja sama dengan ADRI dan UMAHA menyelenggarakan WID 45 dengan harapan apa yang kita bahas ini bisa memberikan kontribusi kita kepada kemajuan bangsa dan negara. Baiklah, Ibu Pak yang saya hormati, kita dengarkan bersama keynote speaker kita sebagai sambutan pembukaan Presiden ADRI. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu di antara kompeten, 3 profesi yang masuk di dalam sumber daya iptek, yaitu peneliti, perekayasa, dan dosen. Di mana kita ucapkan selamat kepada Pak Sumbogo, di mana beliau baru saja dilantik menjadi APU, itu ahli perekayasa utama. Kalau di LIPI itu berubah menjadi profesor riset. Nah, dulu saya sudah usul menjadi profesor perekayasa. Tapi rupanya itu belum disetujui sehingga kita tetap aja sebagai ahli perekayasa utama. Dan para dosen yang juga di samping melakukan penelitian dan pengembangan perekayasaan juga memberikan kontribusi untuk dijadikan bagian mata kuliahnya, bagian Tridharma perguruan tingginya, dan dalam Undang-Undang Sistem Nasional Iptek itu sumber daya iptek adalah perekayasa, peneliti, dan organisasi profesi iptek. Bapak dan Ibu sekalian, tentu pada perekayasa waktu itu kebetulan saya sebagai Asdep, desain deputi di Menristek, juga merubah perekayasa itu yang dulu orientasinya kepada technical engineering, juga ditambah dengan social engineering. Mengapa? Karena teknikal tidak bisa dieksekusi tanpa ada pendekatan-pendekatan sosial. Hari ini kita bisa bertemu 3 bidang tadi, perekayasa, peneliti, dan dosen, di mana dosen ini juga multitasking, tugasnya banyak, di samping harus punya kepo, gitu ya. Jadi sekarang ini anak-anak muda sekarang kepo harus kita ikuti. Kepo itu adalah penasaran, kepo itu keingintahuan, kepo itu menjadi pertanyaan besar, kenapa kok pandemi seperti ini, dan mengapa kok dunia menjadi seperti ini. Nah, itulah perasaan-perasaan kepo, perasaan penasaran, perasaan gundah, perasaan stres, dalam tanda petik, dan ketidaknyamanan, itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi, ketika rumah saya di belakang itu dijadikan tempat di Wonocolo ya,
yaitu adanya rusunawa yang dibom, kemudian itu jaraknya 100 meter dari rumah saya di belakang. Dari situ saya gunda, akhirnya saya lihat bagaimana caranya saya bisa mendeteksi yang namanya deteksi dini karakter radikal. Akhirnya kerjasama dengan teman-teman BNPT, pencegahan teroris, kerjasama dengan teman-teman LPDP, akhirnya kita dapat model game, ya, yang itu digunakan untuk mendeteksi dini karakter orang-orang yang radikal atau yang punya kecenderungan teroris. Nah, jadi itu sekedar dari kepo, karena apa? Saya dari Jakarta pulang, di situ ada banyak sekali mobil-mobil ambulan, mobil-mobil pemadam kebakaran. Ada apa ini? Ada bom, Pak, dari teroris. Hanya 5 menit saya berhenti di situ ketika pulang dari Jakarta. Nah, menghasilkan proposal, menghasilkan produk rekayasaan, dan sekarang sudah dapat hak cipta, dan sekarang sudah menjadi bagian dari riset dunia. Saya bawa ke luar negeri, bawa ke Taiwan, bawa ke Australia, saya bawa ke Korea, mereka tertarik. Nah, itu adalah contoh kecil bahwa kita ini sebetulnya bisa. Sesuatu yang berasal dari Desa Wonocolo, di tempat saya berada, lahir, ketika pulang tanpa sengaja dari Jakarta, hanya mendengar beritanya saja di TV, tapi ketika di lokasi masih ada acara keributan, masih ada acara asap-asap pembakaran. Kemudian dengan karakter watak kepo, watak seorang researcher, watak seorang dosen, kemudian diajak teman-teman multitasking dari multidisiplin, akhirnya jadilah. Dan anggaran kita hampir 20 triliun lebih itu digunakan untuk kita, belum kita ambil. Itu dana ada di LPDP. Dan sekarang direktur-direkturnya adalah pengurus-pengurus ADRI. Pak Sofyan Effendi yang sekarang menjadi direktur sumber daya, Pak Kohar, ya, dan lain-lain. Itu adalah teman-teman kita semuanya. Jadi ini peluang buat kita. Itu pertama. Yang kedua, betapa saya menyedihkan seluruh dunia sekarang menjadi museum. Coba itu, universitas terhebat di dunia, universitas terhebat di Indonesia, ITB, UI, dan lain sebagainya. Sekarang jadi museum. Tidak ada kegiatan pembelajaran, tidak ada kegiatan penelitian. Semuanya diarahkan kepada pandemi. Nah, maka ini semuanya harus berangkat dari individual, bukan lembaga. Karena lembaganya sudah lockdown. Kita nggak bisa datang ke kampus-kampus, lockdown semuanya. Berarti kemana? Ya dosen, ya perekayasa, ya peneliti. Bagaimana kita mengakrab ya untuk melakukan apa yang bisa kita angkat menjadi suatu solusi terhadap masalah. Harus saya ditanya, apa sih bedanya seorang engineer, seorang insinyur, seorang dibanding dengan seorang akademisi? Jawaban saya, kalau seorang akademisi adalah bagaimana mengembangkan konsep-konsepnya. Tiada konsep, ya, tiada hari tanpa konsep. Konsepnya dijadikan penelitian, dijadikan teori. Tapi kalau seorang engineer itu adalah tiada hari tanpa solusi. Tidak boleh ada yang namanya masalah, pembiaran masalah, dan harus dicari solusinya dengan teknologi-teknologi yang tepat guna. Tepat guna bukan berarti sederhana, ya. Tepat guna adalah sesuai dengan linearitas masalahnya. Kalau masalahnya sederhana, jangan digunakan alat yang sangat strategis atau sangat mahal untuk solusi yang sangat sederhana, dan sebaliknya. Nah, itulah bedanya. Maka kita sebagai dosen juga harus mempunyai pembiasaan, kepo yang sudah kita berikan kepada mahasiswa kita.
Kalau dosen FKIP, dosen pendidikan, itu harus kembali lagi ke bagaimana parenting, bagaimana anak kita itu yang sudah punya watak kepo, itu harus kita fasilitasi. Saya kecil dulu dianggap sebagai orang yang super kepo begitu, itu karena saya selalu memberikan omongan yang di luar anak kecil waktu itu sehingga dipanggil tua, karena pikirannya tua gitu. Nah, jadi itu harus kita budayakan sekarang. Bagaimana kepo-kepo kecil kita itu kita fasilitasi, kita arahkan, nalarnya kita aktifkan, sehingga nantinya menjadi problem solver. Karena dia sudah terbiasa kepo, bukan cuek. Nah, sayangnya budaya kita, nah ini ya Pak, yang tadi yang dari local wisdom, kita masih punya budaya, kalau anak bertanya macam-macam disuruh diam dan dibentak. Nah itu ada dua hal. Pertama karena nggak bisa jawab, ya, karena setiap jawab A dikejar lagi, amin. Nggak bisa jawab min, dikejar lagi, min. Nah, akhirnya udah diam dibentak oleh Tuhan. Padahal ini adalah pembiasaan yang luar biasa pentingnya. Tidak peduli regionalnya di mana. Apakah di desa, apakah di kampung, apakah di dusun, atau di kota, sama saja. Jadi kita harus budaya lokal yang dulu sudah kita biasakan, ya, dengan bercerita, dengan melakukan berbagai macam tutur kata, ada kegiatan mendongeng dan lain sebagainya. Itu sekarang hilang. Hilang tak berkesan kena dengan digital. Padahal penguasa digital seluruh dunia itu hanya sekitar 200 orang. Dari sekian miliar manusia yang menguasai digital itu adalah hanya sekitar 200 orang. Di Indonesia yang menguasai hanya sekitar 25 orang. Dan mereka punya konten-konten sesuai dengan kepentingan bisnisnya. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai researcher, sebagai orang yang tahu bagaimana masa depan bangsa, harus kembali. Bagaimana mulainya? Mulainya adalah back to local wisdom. Kita kembali leluhur-leluhur kita yang dari Batak, dari Aceh, dari Papua, dari Jawa, dari Kalimantan, ya, itu punya nilai-nilai luhur, adiluhung, dari Sunda, itu bisa kita eksplorasi. Nah, ada salah kaprah di antara kita, apalagi yang dokter-dokter dari luar negeri. Nah, itu karakter-karakter Indonesia itu ditinggal begitu saja. Karena kalau menggunakan karakter Indonesia dianggap masih desit, gitu ya, dianggap desa, dianggap ketinggalan dan lain sebagainya. Sementara orang luar negeri, ya, saya masih ingat, yaitu seorang peneliti yang ingin tahu bagaimana local wisdom Obahoro. Saya terakhir datang ke sana, yaitu di Wamena. Ya, saya ke Wamena, ada International Conference di ADRI. Mereka rela kawin dengan ketua adat Obahoro demi mendapatkan local wisdom yang ada di Papua Barat, yang ada di Papua di Gunung Jaya itu. Nah, ini kita kembali lagi. Mengapa? Kalau dulu sudah kita ini latah global wisdom, globalisasi. Jadi semuanya kita punya teman global. Dianggap teman-teman itu yang punya globalisasi yang hebat. Sementara kita nggak tahu mereka datang ke kita itu untuk menguasai globalisasi kita. Nah, itu dia. Jadi dia orientalis, kita baratis. Padahal ya kita kalah duluan dari aspek keilmuannya. Nah, jadi kembali kepada rule-nya back to the globalization. Kembali tidak globalisasi, tapi kembali ke local wisdom. Mengapa? Karena globalisasi sudah terbangun mapan. Dengan adanya teknologi yang canggih, hari ini saya bikin acara, ya, atau besok saya bikin acara, hari ini saya umumkan, seluruh dunia gabung. Apalagi kalau yang bikin acara ADRI. Ya, itu sampai 1.000 orang, seluruh dunia, melalui Amerika, Rusia, dan lain sebagainya. Itu terbukti kita sudah mapan, globalisasi kita mapan. Sementara local wisdom itu yang terbirit-birit.
Karena apa? Karena para ilmuwan kita yang di Barat atau ilmuwan kita di Indonesia yang punya local wisdom ini tidak pernah mengeksplorasinya ke dalam khasanah keilmuan di kampus-kampusnya. Nah, sementara orang Barat itu menjadi orientalis mana local wisdom di Asia yang bisa dieksplorasi. Nah, jadi kita kembali kepada deglobalisasi. Kemudian kedua, eksponensial harus kita lakukan dalam bentuk local wisdom dari berbagai leluhur yang ada. Jadi pujangga kita bahwa Pak itu dulu mengatakan nanti suatu hari akan ada yang namanya kebo nyusu gudel. Ini local wisdom ya yang pujangga ini Jawa kita itu bahasanya apa itu? Kebo nyusu gudel. Kebo itu kerbau, nyusu itu menyusui atau menyiapkan atau membekali gitu ya. Gudel. Gudel itu adalah apa? Anak kerbau. Nah, jadi sekarang sudah terjadi. Kakek-kakeknya, bapaknya, ibunya, semuanya minta tolong cucunya, anaknya. Bagaimana ini gadget saya nggak bisa. Mau Zoom nggak bisa, tolong dibantu. Ini udah terbukti. Nah, ini kita abaikan terhadap lokal-lokal wisdom semacam itu. Di Bata, waduh luar biasa itu. Di Bata ini kalau saya melihat itu yang namanya trahnya itu sangat tertib sampai sekarang. Ini ada lokal wisdom yang hidden. Hidden nih Pak, kita belum ketemu. Kenapa kok seperti itu? Ya. Nah, itu juga belum ketemu bagaimana lah. Kita orang-orang yang punya keahlian itu kita coba. Nah, ketiga, dari dua hal itu tadilah, maka kita coba, ayo mana potensi-potensi daerah yang bisa kita eksplorasi untuk bisa menjadi mendunia. Ya. Sekarang lagi isu di Sukabumi, di Sulawesi Tengah. Ternyata ada orang-orang dari dataran Asia tertentu masuk di situ dengan pakaian local wisdom, pakai caping, membuat pertambangan. Itulah pertambangan lokal yang sangat sederhana. Nah, semacam ini. Apa benar ini? Nah, mari ini nanti kita jadikan tema. Jadi saya juga akan menyampaikan kepada Pak Menteri nanti, kepada Dirjen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kebetulan PLT-nya, ya, PLT dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat itu adalah Profesor Dr. Heri Hermansyah. Dan beliau adalah Ketua ADRI DKI Jakarta. Nah, jadi tinggal apa lagi? Soal fulusnya, soal nanti bisa dipublikasi atau tidak untuk jadikan publikasi jurnal, bisa dijadikan untuk guru besar atau tidak. Bendahara umum kita adalah Pak Sofyan Effendi, Direktur Sumber Daya, yang menentukan orang naik ke guru besar atau profesor. Nah, jadi mari ini loh, kita ini sudah masanya panen. Tinggal cara panennya aja yang kita perlu sesuaikan. Maka kita undang juga sahabat saya, Profesor Dr. Pauline Panen. Ini orang yang selalu panen ini. Nah, kita sudah 5 tahun, 6 tahun ya, capek-capek kolaborasi internasional dari hampir 50 negara, alhamdulillah berhasil. Tinggal panennya. Dan ini kita gunakan untuk Kampus Merdeka. Kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan termasuk 20 triliun anggaran penelitian yang ada di LPDP. Itu bisa kita ambil untuk kepentingan mahasiswa dan untuk kepentingan keilmuan dan untuk kepentingan kesejahteraan kita. Itulah saudara sekalian, kembali lagi, udahlah nggak usah muluk-muluk mendunia, lihat hasil-hasil dunia bagaimana. Nah, tapi kita lihat saja kembali, yaitu apa yang ada di lokasi kita. Jadi misalkan di Papua itu tanamannya tidak ada padinya karena di sana ada makanan dasarnya ubi, kita kembangkan seoptimal mungkin supaya sangat bergizi. Mungkin injeksinya ditambahi telur, kajian-kajian telur bebek atau apa sehingga ubi-ubinya menjadi sangat bermutu begitu. Nah, nggak usah dipaksa menjadi nasi. Kemudian termasuk yang di NTB, di NTT atau di Ambon. Di sana itu juga
Local wisdom makanannya, kulinernya adalah kuliner sagu. Itu kalau di Jawa sagu itu jadi makanan spesial itu. Nah, sementara di sana adalah sesuatu yang hampir ditinggalkan. Nah, tentu bagaimana perekayasaannya bisa kita lakukan sehingga local wisdom bisa menjadi mendunia dan kita semua bisa mendapatkan hikmah dari itu. Terima kasih, terutama Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Hari ini kita datang semua sudah sekitar 75 orang dan saya berharap kita juga sudah punya sentra-sentra jurnal di ADRI Jakarta, Yogyakarta. Itu ada rumah Scopus yang bisa membantu kita semuanya untuk bagaimana template-template bisa lancar. Dan itu semuanya berangkatnya adalah meneliti potensi local wisdom di desa menjadi mendunia. Terima kasih. Allahumma fikir sukses. Selamat mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Presiden ADRI, Rektor UMAHA, Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi, MPD. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari IABI yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar IABI. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Fanar Sukri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden ADRI yang kami hormati, Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi, narasumber kita malam ini Bapak Dr. Dimyati, juga ada Profesor siapa malam ini? Pauline Panen. Profesor Pauline. Ya, ini rasanya pernah ketemu, juga para dosen, terutama Kang Mas Profesor Sumbodo ini, sudah Prekayasa ahli utama. Ini diskusi malam ini sangat penting bagi kita semua karena tentang mengelola riset dari pelosok agar mendunia ini ya. Ini provokasi dari ADRI, Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Ini ada satu poin yang saya sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu bahwa BRIN yang lahir tergopoh-gopoh dan dalam percaturan politik nasional yang akhirnya lahir juga dan mempersiapkan diri di tahun ini Pak Dimyati dan Prof. Pauline ini pasti lebih tahu detailnya ya tentang gonjang-ganjing BRIN ini. Tapi ala kulli hal BRIN telah lahir dan proses untuk bisa menyatukan atau mengkoordinasikan dan mensinergikan semua sumber daya iptek nasional melalui riset dan inovasi. Ini ada satu poin yang diangkat malam ini ya, bagaimana riset dan inovasi, terutama inovasi ini bisa sampai kepada seluruh pelosok Nusantara. Karena dengan itulah kita berharap masyarakat di pelosok, terutama di desa, di kelurahan, itu bisa tersentuh, untuk bisa meningkat literasi digitalnya, juga literasi sainsnya, karena tidak ada negara maju tanpa literasi sains yang mencukupi sampai ke critical mass. Nah ini sebenarnya satu poin lagi yang ingin saya sampaikan, ini Pak Presiden ADRI, dan teman-teman dosen, serta peneliti Prekayasa dan teman-teman yang hadir di forum ini, bahwa ini jumlah desa di tahun 70-an ya, ini sekitar 70%, dan di tahun 2010-an itu sudah imbang ini Pak Presiden. Antara kota dan desa ini jumlahnya sudah sekitar 50-50%, dan sekarang karena masa industrialisasi ini jumlah desa semakin berkurang, justru penduduknya lebih banyak yang urbanisasi ke kota, sehingga jumlah penduduk kota sekarang lebih banyak, mungkin sekitar 51% dibandingkan 49%. Penduduk yang tinggal di pedesaan ini semakin berkurang, dan diperkirakan 2030 ini akan semakin banyak penduduk yang pindah ke kota. Walaupun di pandemi COVID ini banyak masyarakat Jakarta dan kota-kota besar yang kembali ke desa karena banyak yang di PHK. Ini mungkin perlu dihitung lagi melalui sensus nasional.
tetapi tadi teman-teman yang pernah di kota, yang pernah berinteraksi dengan banyak kebudayaan baru dan teknologi baru, ketika kembali ke desa ini juga dengan teknologi dan pemahaman bagaimana memanfaatkan teknologi dan modal sosial yang telah dimiliki selama pengalaman di kota, ini bisa membangun desa. Makanya salah satu jargon Gubernur Jawa Tengah ya, balik desa bangun desa, kembali ke desa membangun desa, gitu ya. Itu jargonnya, tapi ternyata juga belum terwujud seperti yang diharapkan. Dan malam ini kita bisa mendiskusikan bagaimana riset dikelola dari pelosok dan bisa mendunia, karena ini sangat mengkhawatirkan nih Pak Presiden Adri ya. Indeks inovasi Indonesia ini di Asia Tenggara aja paling rendah. Dan kita punya keunggulan hanya pada pasar. Sedangkan kemampuan teknologi, kemudian produktivitas, ekonomi, dan sebagainya masih kurang. Nah, ini apakah bisa diprovokasi dari desa? Karena Kemendes ini juga semangat sekali untuk membangun desa, dan desa ini dikeroyok oleh Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian KUKM, kemudian Bappenas itu juga bisa cawe-cawe sampai ke desa gitu ya. Tetapi kalau kita lihat sumber dayanya ini belum mencukupi sampai critical mass untuk bisa benar-benar mampu bangkit, karena untuk membangun kapasitas ini perlu waktu yang lebih panjang, bukan sekedar dana yang 1,4 miliar per desa, tetapi bagaimana kapasitas itu bisa ditingkatkan. Nah ini justru biasanya proyek Jisamso ini ya Pak Presiden, proyek 2, 3, 4 tahun ini yang biasanya dibawa dari orang-orang kota, tapi ternyata uang itu kembali ke kota lagi, sedangkan masyarakat desa hanya sebagai objek saja, belum jadi subjek. Nah, mungkin malam ini bisa didiskusikan bagaimana masyarakat desa bisa menjadi subjek dalam perubahan mindset, dan saya yakin pandemi COVID ini menjadi salah satu poin, U-turn point untuk bisa mengubah budaya kita, juga mengubah berbagai hal yang ada melalui inovasi dari desa. Demikian, selamat berdiskusi dan semoga kita bisa mendapatkan pencerahan malam ini, karena diskusi dialektika semacam ini adalah bertambahnya argumen yang kita miliki setelah kita berdiskusi dengan banyak pihak. Mewakili Ketua Umum IABI, Kang Mas Bimo Sasongko, mengucapkan terima kasih. Ini Adri yang senantiasa bekerja sama untuk menyemangati kita semua melalui WID, Weekend Indonesian Dialogue, dengan tema-tema tentang riset dan inovasi untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Agus Vanar Sukri, Ketua Dewan Pakar IABI. Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama diskusi mengelola riset dari pelosok agar mendunia. Semoga apa yang diharapkan oleh Ketua Umum IABI melalui yang Ketua Dewan Pakar IABI tadi bisa terwujud dalam malam ini dan menghasilkan gagasan-gagasan yang bisa diimplementasikan dengan baik. Dan telah hadir di ruangan virtual ini narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Muhammad Demyati MSc dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Beliau adalah Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti pada tahun 2015-2019. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Profesor Suminar Setiadi Ahmadi dari Departemen Kimia Fakultas MIPA IPB atau Universitas IPB. Dan yang akan bertindak sebagai moderator pada WID 45 malam hari ini adalah Dr. Arif Ainur Rafiq SOS MPD, Ketua Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya. Kepada Bapak Dr. Arif Ainur Rafiq, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Pak Sumboko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, Rektor UMAHA dan Presiden ADRI, Bapak Dr. Agus Vanar Sukri, pakar ahli dari IABI,
Dan yang saya hormati para narasumber, Bapak Dr. Muhammad Dimyati, dan juga Ibu Profesor Suminar Setiati Ahmadi, Bapak Ibu semuanya, hadirin yang hadir dalam virtual pada malam hari ini, di Weekend Indonesia Dialog. Tema malam hari ini sangat luar biasa ya, mengelola riset dari pelosok agar mendunia. Banyak daerah di pelosok yang bagus dan potensial, mulai budaya, adat istiadat, tradisi, seni, bahkan destinasi wisata yang belum tersentuh oleh riset. Ya. Barangkali di tajuk pembahasan malam ini mengarah pada strategi memperkenalkan potensi pelosok negeri untuk dikenal dunia. Ini sangat luar biasa. Bahkan Presiden ADRI tadi sudah mengatakan ya, bagaimana kita sebagai akademisi mengelola kepo-keponya menjadi suatu riset ya. Jadi tidak hanya sekedar kepo, tapi kita cari itu ya, bagaimana melalui riset-riset itu kemudian anak cucu kita akhirnya juga mengenal ya, dan bahkan dunia juga akan mengenal dari local wisdom yang ada ya. Banyak sekali itu ya yang perlu kita gali, potensial-potensial dari local wisdom. Hadir pada malam hari ini narasumber kita yang pertama untuk kita kasih kesempatan ya, waktunya nanti 15 menit. Kita kasih kesempatan kepada yang pertama Bapak Dr. Muhammad Dimyati, MSc dari FMIPAS Universitas Indonesia, UI, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti tahun 2021. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Selamat malam Bapak. Baik, selamat malam Mas Arif Ainul Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih pada Mas Fatoni, Pak Presiden ADRI, dan juga Mas Agus Fanar, IABI yang telah mengundang kami untuk share pengetahuan di malam hari ini dalam acara WID 45 ya. Yang kedua tentu saya apresiasi dengan teman-teman ADRI dan IABI yang sangat bersemangat untuk selalu mendinamisir kondisi yang terlihat stuck dalam konteks komunikasi antar saintis. Untuk itu sekali lagi saya mengapresiasi atas upaya-upaya seperti ini, tapi tentunya yang lebih penting lagi adalah apa yang diperoleh dari setiap kesempatan berdialog, tidak sekedar masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi ada yang mengendap di dalam hati menjadi satu bekal yang nantinya menjadi modal dasar untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, gitu ya. Jadi jangan dibiasakan seperti kita mengikuti sholat Jumat yang setiap minggu dilakukan dan di situ kita manduk terus ya. Tapi begitu salam kita lupa apa yang dikhutbahkan tadi. Dan saya khawatir kalau suasananya seperti itu, ya suasana atau kebiasaan kita yang masih sekedar menggugurkan kewajiban, ya kita ini akan tetap berada pada posisi seperti yang sekarang ini, yang tadi sudah disinggung juga oleh Mas Agus maupun Mas Fatoni. Ada beberapa kata kunci yang saya dengarkan dari sambutan Mas Fatoni sebagai Presiden ADRI tadi, dan juga Mas Agus, paling tidak ada kata kunci kepo, teknologi, desa, dan juga network ya. 4 kata ini menjadi kata yang tadi banyak disebut oleh beliau-beliau itu. Dan itu merupakan kata kunci untuk membahas tema
mengelola riset dari pelosok agar mendunia. Teman-teman yang saya hormati, dalam waktu 15 menit saya diberi waktu, tentu saya usahakan untuk bisa pas, tetapi kalau nanti lebih sedikit mohon maklumnya. Walaupun sebetulnya yang saya sampaikan tidak ada yang besar, semuanya sangat berorientasi desit kalau istilah Pak Presiden Adri tadi, tapi saya berharap sesuatu yang desit ini menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh kita bersama untuk menjadi instrumen paling tidak menyemangati kita untuk bisa mendunia. Apanya yang mendunia ya nanti kita coba obrolkan bersama. Kalau kita bicara 4 kata kunci yang tadi disebut oleh 2 pembesar host dalam acara ini, 4 hal itu bisa dirangkai dengan data ya. Dan data itu kata presiden kita ini menjadi satu jenis kekayaan yang baru yang value-nya itu lebih dari minyak. Dan itu beliau sampaikan di depan para pembesar, di depan DPD dan juga DPR tahun 2020 lalu. Seorang presiden menyampaikan ini tentu sudah dengan berbagai dukungan kajian ya, karena kita yakini pejabat kita itu kalau menyampaikan sesuatu sudah lebih pada kebiasaan berevidence based ya, melebihi para peneliti kita yang selalu mendorong untuk agar para birokratnya itu kalau membuat kebijakan menggunakan pendekatan evidence based policy ya. Walaupun kita tahu kata Mas Tri Pranaji dalam sebuah jurnalnya di analisis beliau, analisis kebijakannya, salah satu kelemahan saintis kita itu ya, orang-orang hebat seperti Pak Presiden Adri dan juga teman-teman dari IABI dan juga yang hadir pada kesempatan ini adalah meyakinkan birokrat. Ya, dari 3 item temuan dia, kegagalan saintis ini meyakinkan birokrat ya, untuk tidak sekedar berevidence based policy, tetapi di dalam mengelola ya, sumber daya yang kita miliki untuk lebih sustainable. Ya, nanti silahkan dilihat itu Mas Tri Pranaji yang kemarin ini saya quote juga pada saat saya ceramah di Lemhanas di BPSA dan mendapat atensi dari teman-teman BPSA yang teman-teman tahu kalau Lemhanas BPSA itu pesertanya eselon 1 dan para jenderal. Minggu ini saya ceramah dan itu menjadi perhatian bersama. Ya, jadi sekali lagi data itu sesuatu yang amat sangat valuable. Ya. Dan kita tahu kalau kita bicara data itu ada data yang sifatnya atribut literal dan ada data yang spasial. Data spasial ini sekarang sangat trendy dan ini sangat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh teman-teman yang bergerak dalam bidang digital. Ya, mulai dari teman-teman yang berusaha di Indonesia yang dulu pernah diributkan yang namanya, mohon maaf saya sebut Gojek, ya, sampai teman-teman yang menggunakan berbagai hal yang mengarah pada web marketing lah ya. Data spasial ini sangat membantu mereka. Tapi saya tentu tidak akan cerita apa itu data spasial, tapi saya ingin mengindikasikan bahwa kalau kita bicara data, terminologi lokasi itu menjadi penting dan lokasi itu salah satu ciri spasial. Dan jangan lupa kita ini kemana-mana, walaupun kalau kita sering melihat dalam science fiction film itu orang-orangnya selalu di-detect kemanapun dia pergi dengan disuntikkan chips tentang ID dia, ya, sehingga dia ketahuan di mana-mana lokasinya dan seterusnya. Tanpa dilakukan seperti itu, kita sudah menyediakan diri untuk didetek karena kita membawa HP. Pak Presiden Adri dan juga teman-teman di IAB itu kalau
ketelisut HP-nya lebih sedih dibandingkan ketelisut orang rumahnya. Ya, Mas Fatoni ketelisut HP-nya lebih sibuk mencari daripada orang rumah yang sedang pergi, misalnya begitu ya. Ini salah satu indikasi bahwa lokasi atau data spasial itu sangat valuable buat kita, terutama para saintis tentunya, karena trennya seperti itu sekarang. Terkait dengan data, ya, dengan informasi yang sifatnya spasial, kita perhatikan di sini ada tren yang sangat luar biasa. Walaupun data ini sambil tahun 2020, tentu 2021 belum begitu berbeda dari yang ada di sini. Ternyata dari perkembangan yang kita lihat di sini, kalau lihat penduduk dunia itu 7,7 miliar gitu ya, yang mempunyai handphone ya, handphone sebut aja gitu, itu 67%-nya. Jadi ada 5 miliar lebih penduduk dunia itu punya handphone, teman-teman bisa bayangkan. Dan 4,5 miliarnya atau 59%-nya itu pakai internet. 3,8 miliarnya atau 49%-nya dia pengguna sosial media. Itu di dunia. Kita lihat di Indonesia. Ya, di Indonesia dari 270-an juta penduduk, ya, sekarang lebih dari 272 juta tentunya, ya, itu yang mempunyai HP lebih dari jumlah penduduknya. Artinya banyak orang yang punya HP lebih dari satu. Saya yakin Presiden ADRI dan teman-temannya ABI punya lebih dari 2 HP. Ya. Nah, ini satu hal yang sangat penting buat kita, bukan sekedar melihat jumlah HP-nya, ini sebagai instrumen, sebagai wahana untuk membuat sesuatu yang sifatnya local wisdom tadi untuk bisa dikomunikasikan di ujung kampung di sebelah dunia yang lain. Ya, ini instrumen untuk mendunia. Jadi sudah ada di depan kita, ada di tangan kita sebetulnya. Kita punya instrumen untuk membuat kita ini mendunia. Jadi sangat hebat teman-teman ADRI memilih tema ini, yang ternyata sudah mempertimbangkan menggunakan konstruksi-konstruksi evidence base gitu ya. Kalau kita lihat data ini pun ya, misalnya dari jumlah penduduk kita yang seperti itu yang punya HP lebih dari satu, 64%-nya pengguna internet. Bayangkan 64% penduduk Indonesia pengguna internet ya. Itu ditambah kecenderungannya 59%-nya itu pengguna sosial media. Ya. Dan kalau kita lihat ya, dari data yang ada di sini, pada saat mereka menggunakan internet itu, penduduk Indonesia ini seharinya 8 jam mereka menggunakannya. Ya. Jadi coba bayangkan 8 jam menggunakan itu. Ya luar biasa. Itu hampir seharian, kalau bekerja itu kan efektifnya juga 8 jam. Terus sosial media itu 3,5 jam. Kalah pemirsa TV ya. Dulu orang gila TV, tapi sekarang TV sudah mulai ditinggalkan karena di situ hanya 3 jam lebih sedikit, sementara menggunakan sosial medianya 3 jam lebih gitu ya. Dan sosial media apa yang digunakan oleh teman-teman di Indonesia ini yang kebetulan sebagian besar ini warga milenial ya, itu ternyata YouTube. Makanya berkembang YouTuber, dari kampung-kampung ada YouTuber yang setiap ada YouTuber itu menggegerkan ya, di kampung-kampung yang sekarang tadi disinggung oleh teman dari Pak Mas Agus, policy untuk mengimplementasikan undang-undang desa yang memberikan anggaran pada desa 1 miliar lebih itu sudah merubah wajah perkampungan kita yang lebih gadget oriented, sehingga YouTuber dunia yang datang ke Indonesia mulai ditiru oleh teman-teman ya, untuk membuat sesuatu yang juga bisa diakses banyak orang dan dia mendapatkan jutaan setiap harinya dari kegiatan-kegiatan menjadi YouTuber itu. Nah, kayak begitu saja Mas Presiden ADRI itu sudah sesuatu yang betul-betul mengglobal itu. Ini tinggal diprovok saja oleh ADRI yang anggotanya ada seluruh Republik ini. Nantinya kepemilikan handphone ya hobi menggunakan sosial media itu menjadi sesuatu yang sifatnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Dan kalau ADRI bisa sukses mengelola ini, ADRI punya satu legasi yang luar biasa begitu ya. Dan saya yakin Mas Fatoni punya banyak cara untuk memprovok hal-hal seperti ini. Nah, jadi
YouTube itu menjadi sesuatu yang sangat trendy. Baru WhatsApp, ya. WhatsApp yang teman-teman mulai risih karena WhatsApp sudah mulai diketahui bisa didetek sana kemari, orang beralih ke Telegram, tapi Telegram begitu banyak yang dianggap masih relatif lebih safe dan seterusnya. Baru setelah itu yang ketiga baru Facebook. Gambaran penggunaan media seperti ini itu sudah memberikan informasi pada kita bahwa amat sangat mudah membuat sesuatu untuk mendunia, ya, tergantung kemauan kita, tergantung kapasitas kita, dan tergantung kesempatan diberikan pada kita. Untuk itu nanti kita coba lihat, ya, dari yang ada ini, ya, perkembangan tadi itu semuanya akan menjadi big data, ya. Yang saya tidak perlu bicara big data ini, nanti dalam kesempatan yang lain, saya cuma ingin sampaikan bahwa aliran data yang begitu luar biasa dari mana-mana dan berbagai sumber itu dikelola menjadi big data yang itu semua, ya, orang bisa memanfaatkan dengan kepiawaian yang dimilikinya. Big data itu bukan monopoli 1-2 pihak, ya. Itu semua bisa disentuh oleh siapapun yang punya kemampuan. Jadi persyaratannya kemampuan. Nah, untuk itu mari kita lihat gambaran yang seperti tadi yang sudah memberikan possibility begitu besar kepada kita-kita yang ada di pelosok itu, seperti apa kita bisa memanfaatkannya. Saya ingin melihat teori paling dasar dari yang disebut dengan teori triple K. Ini teorinya siapa? Jangan ditanya. Saya suka mengandai-andai merekonstruksi sebuah teori walaupun belum pada saatnya. Sesuatu perbuatan itu bisa terjadi kalau ada 3K. Ya, ini debatable, ada 4 kali makan dan sebagainya. Paling tidak ada kemauan dari kita. Ya, kalau kita mau dan kemudian kita mampu dan sempat, terjadilah sesuatu. Ya. Nah, kalau tadi Presiden Adri mau melakukan sesuatu dengan memulai kepo, ya, memaui, ya, mengkepoin sesuatu, dan kemudian dengan kekepoannya itu dia mampu dan diberi kesempatan sebagai Presiden Adri, jadilah perbuatan itu. Jadi legasi tadi. Legasi dan memanfaatkan instrumen yang tadi, ya, lebih dari separuh menggunakan sosial media di Indonesia ini, itu sudah menjadi informasi yang sangat valuable untuk kita lakukan, ya, untuk bisa bergerak lebih strategik lagi. Dan tentunya dengan ekosistem yang membuat triple K tadi berjalan, sesuatu yang dari pelosok untuk bisa berpindah ke pelosok lain di dunia jadi apa yang menjadi tempat tinggal kita akan sangat mudah, ya. Jadi tema yang diangkat Adri dari pelosok mendunia dalam konteks penelitian, ya, bagaimana melakukan penelitian agar bisa mendunia walaupun itu dari pelosok, ini sesuatu yang sangat membumi, ya, bukan sesuatu yang mengada-ada. Ini sangat konkret karena instrumennya sudah ada. Kemauan kita, kalau melihat semangatnya teman-teman Adri, saya dikontak pertama kali Bu Nuning, katanya perintahnya Pak Rektor Umaha, wah kalau diperintah Pak Rektor saya nggak bisa nolak, ini saya bilang gitu. Tapi saya tanya sama siapa? Oh, dicarikan sama Bu Pauline. Oh, ternyata Bu Pauline malam ini lagi ada tugas. Terus di ini Bu Suminar, Sugeng Dalu, selamat malam Bu Suminar. Jadi perintahnya Presiden Adri ini saya wujudkan dengan membuat suatu untuk ngobrol-ngobrol ini. Jadi instrumennya sudah tersedia, ekosistemnya yang sekarang kita lihat. Ya, kalau kita bicara penelitian, ekosistem penelitian itu seperti apa? Mari kita simak. Ya. Sesuatu yang sangat punya pengaruh di sini saya sebutkan sebagai ekosistem. Setelah kita punya triple K tadi. Kalau kita bicara ekosistem riset dan inovasi kita, data-data ini sudah beberapa kali teman-teman lihat, ya sedikit perbaruan saja. Ya. Kalau kita bicara ekosistem paling tidak bisa 5 hal. Jangan tanya ini teori siapa juga. Saya suka andai-andai. Ini sudah dipublish belum? Saya tulis dalam buku. Ya, ini kemarin dipakai sebagai rujukan teman-teman di Lemhanas PPSA itu untuk menulis satu tugas karena kata mereka saya nggak bisa merujuk Pak kalau tidak ada publikasinya. Oke, saya punya buku beri ISBN, silahkan saya kasih dirujuk.
kalau kita bicara ekosistem riset dan inovasi, paling tidak 5 hal kita lihat, seperti tadi triple K tadi. Apa itu? Sumber daya manusianya. Sumber daya manusia di sini dalam konteks dosen, peneliti, berkaitan dan macam-macam cukup banyak dari sisi kuantitas. Mas Agus tahu itu karena di LIPI. Tapi kalau kita bicara kualitas, bicara rasio terhadap penduduk yang seharusnya masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Ya, jumlah dosen kita ya sekarang more or less segitulah. Ya, itu yang NIDK berapa, sisanya NIDN berapa, tentu Adri lebih tahu. Kemudian jumlah peneliti kita sekarang mungkin akan berkurang karena suasananya lagi suram. Ya, Mas Agus tentu tahu ya suasana yang seperti, karena Mas Agus ini tokohnya yang berkali-kali pengen bertanya dan pengen tahu kepada Pak Menteri waktu itu, sampai sekarang kepalanya dari unitnya Pak Agus juga. Sampai sekarang juga saya dengar belum selesai juga urusan-urusan itu. Tapi ya kita doakan saja, moga-moga cepat selesai sehingga komunitas peneliti kita lebih baik lagi. Saya tidak mau menyinggung itu. Rekayasa kita yang satu Profesor Sumboko sudah bertambah dengan adanya BRIN yang konon kabarnya didesak-desak untuk ambil jabatan fungsional, semakin banyak jabatan fungsional sekarang. Walaupun banyak teman-teman yang tidak cocok jabatan fungsional yang diharuskannya dengan apa yang diinginkan. Ini juga problem tersendiri. Tapi kita nggak usah bicarakan itu. Tapi jelas di sini jumlah SDM kita ada, walaupun maaf, kita Pak, masih perlu waktunya bertanya. tinggal 5 menit. Ya, Mohon maaf, kita Pak, masih tidak bertanya, boleh, saya percepat. Yang kedua, kelembagaan. Kelembagaan saya nggak singgung karena sensitif kalau saya bicara kelembagaan. Saya menghormati teman-teman yang ada. Ya, saya tidak bicara kelembagaan. Tapi yang jelas sudah ada undang-undang yang sekarang dimaknakan seperti itu. Sekarang ada Perpres sudah 2 kali keluar, tapi sampai sekarang 2 Perpres sudah keluar juga belum berjalan juga. Kita berdoa semoga cepat berjalan. Kemudian regulasi untuk membuat peneliti itu bisa perform sudah banyak sekali. Sudah kita rintis bertahun-tahun, sudah banyak dan sekarang sudah siap untuk bergulir. Ya. Kemudian anggaran pun tadi Pak Presiden bilang banyak. Sekarang juga ada dana abadi Litbang Jirap dari Undang-Undang 11 itu. Ya, terus semakin akan bertambah. Tidak hanya LPDP, ada dana abadi penelitian namanya Litbang Jirap. Ada dana abadi perguruan tinggi dan seterusnya. Dana abadi semakin banyak. Nah, kemudian juga ada pertanyaan. Nah, dengan kondisi yang 4 tadi, apa yang dibuat peneliti itu sudah relevankah? Apakah sudah relevan yang bersifat tadi problem solver tadi yang seperti dikatakan? Jangan-jangan dilakukan peneliti itu jauh dari mensolusikan atau memberikan solusi pada problemnya dari masyarakat. Jangan-jangan malah justru hanya untuk pertimbangan kenaikan jabatan dan sebagainya. Kita nggak usah bicara indeks inovasi ini, yang jelas tadi sudah singgung Pak Agus, kita masih jauh dari yang diharapkan. Ya. Dan terus terang sekarang ini saya melihatnya kita ini belum begitu serius di dalam menempatkan inovasi ya pada makom yang seharusnya. Ya, kalau kita bicara inovasi masih banyak sekali hambatannya. Inovasi bagus di mulut tetapi belum dilaksanakan dengan baik. Pemerintah belum begitu masih harus meningkatkan secara serius untuk mendorong inovasi ini agar berada pada makom yang sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita bicara semangat dari saintis kita sudah cukup lumayan dilihat dari berbagai indikator. Jumlah publikasi sudah luar biasa, terus meningkat. Paten pun juga demikian. Jumlah jurnal tadi disinggung, yang Q1 semakin banyak. Ya. Kemudian sebaran patennya pun juga lumayan. Jurnal nasional kita pun jumlahnya juga semakin banyak yang S1, S2 dan seterusnya. Kalau kita lihat dengan berbagai konektivitas yang ada, ya, wajah kegiatan ekonomi kita yang seharusnya didukung oleh inovasi ini masih harus bekerja keras untuk bisa dicapai ke arah sana. Nah, untuk itu, ya, kalau kita bicara kebijakan, kita lihat dengan berbagai regulasi yang sudah disiapkan, termasuk ada dana abadi macam-macam tadi saya sebutkan. Bahkan sekarang ini industri itu didorong, kalau dia mengeluarkan area riset, dia bisa mendapatkan tax deduction sampai 300%. Sudah ada PMK-nya, sudah operasional. Ya, dan sudah ada beberapa industri yang register pada Kementerian Ristek
BRIN waktu itu. Sekarang tentu akan diteruskan oleh teman-teman di BRIN. Dan juga sayangnya ya kita ini banyak regulasi pada hal-hal yang sifatnya lebih sensasis dibandingkan dengan yang sifatnya substantif. Nah, untuk itu ini juga perlu sebagian dievaluasi agar bisa tepat sasaran nantinya. Dan tentu sekali lagi kita jangan lebih menempatkan diri kita untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Di dalam melakukan sesuatu, termasuk diskusi ini, juga harus dilakukan dengan sangat khusyuk kalau dalam bahasa sholatnya Mas Presiden itu. Atau komit lah kita, jangan sekedar formalitas. Nah, untuk itu saya ingin memberikan gambaran, ide-ide untuk mengarah kepada mendunia tadi. Dengan analogi saat imam lupa versus dengan saat imam mabuk dalam semangat berjamaah. Kelihatannya sepele, tapi ini sebetulnya sangat filosofis dan menarik untuk kita diskusikan. Pada saat kita sholat berjamaah misalnya, di saat imamnya lupa, pimpinan institusi lupa, itu ada mekanisme untuk mengingatkan. Ya, ada mekanismenya yang bisa kita ikuti gitu ya. Tetapi dengan mekanisme itu jamaahnya tetap melaksanakan kewajiban. Artinya walaupun pimpinannya kurang perform, jamaahnya ya tetap melakukan. Dalam konteks ini peneliti tetap harus melakukan penelitian-penelitian walaupun misalnya ekosistemnya kurang mendukung ya. Nah, bagaimana mereka dapat tetap melakukan penelitian? Ya tetap melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh peneliti. Misalnya ya dia harus melakukan penelitian, jangan lagi melakukan penelitian secara individualistis. Penelitian secara kolaboratif harus mulai terapkan, karena kita tahu ya sebenarnya kalau bicara ini banyak manfaat penelitian kolaboratif atau bersama-sama itu lebih besar dibandingkan dengan meneliti secara individual. Sama dengan hakikat sholat jamaah tadi ya. Tetapi kadang-kadang kita tuh tahu cuma tidak mau melaksanakannya. Alasannya banyak ya, karena waktunya saya percepat saja. Lalu kemudian bagaimana melaksanakan kewajiban sebagai saintis? Yang bisa kita lakukan pada kondisi seperti ini ya misalnya bagaimana meneliti dengan data-data sekunder, banyak data, tidak harus kita pergi ke lapangan dan sebagainya dengan kondisi-kondisi yang sekarang membatasi. Dan untuk itu kita bisa tetap berbuat dengan memanfaatkan semuanya serba connected ini ya. Dan kita bisa mendorong mahasiswa untuk mengajari mencari judul dengan menerapkan berbagai software yang ada ya. Ini tentu teman-teman peneliti sudah sangat familiar, ada Voice Viewer, ada SLR, ada Analysis, macam-macam yang itu bisa dilakukan untuk tetap menjaga semangat peneliti melakukan penelitian ya. Selain itu pada saat kondisi imamnya batal. Kalau imamnya mabuk gimana? Pertanyaannya gimana kita tahu imamnya mabuk gitu ya. Tapi yang penting kita tetap melakukan atau melanjutkan penelitiannya. Lalu bagaimana melanjutkan penelitian itu? Supaya penelitian itu dapat dikomunikasikan kepada para pihak atau pihak yang lain, tentu kita harus mengenali jurnal-jurnal itu. Bagaimana mengenali jurnal ya yang tepat untuk publikasi? Ya ada banyak cara ya. Kita bisa mengajari mereka untuk menulis ilmiah itu seperti apa, misalnya yang selalu ada itu IMRAT, teman-teman sudah sangat tahu itu. Dan nulisnya jangan di jurnal-jurnal yang discontinued, jurnal-jurnal predator. Bagaimana caranya? Lihat ini caranya mencari jurnal predator supaya tidak masuk situ, supaya tidak rugi dan seterusnya ya. Itu cara-cara yang tetap harus melakukan sholatnya atau mekanisme meneliti tadi ya, supaya walaupun imamnya batal, kita tetap masih punya sesuatu ya, masih tetap bisa melakukan mekanismenya tadi. Dan untuk mengenai jurnal itu kita bisa melihat dengan cara yang ada di sini. Ini ada beberapa contoh mengenai jurnal mana kita akan publikasi, jurnal itu terbit berapa kali, berapa harga publikasi, bagaimana mencari jurnal yang tidak berbayar dan seterusnya. Ini ada contoh-contoh ya, tapi karena waktu saya tidak bisa menjelaskannya. Termasuk bagaimana mengelola agar publikasi itu baik dengan memanfaatkan Mendeley, EndNote, Turnitin, Identikit dan sebagainya. Yang itu semua kita bisa ajarkan kepada junior-junior kita untuk tetap perform ya, melakukan penelitian. Baik, saya kira ini slide terakhir kita. Dari catatan tadi sebetulnya saya kepengen bisa lebih banyak ya, tapi karena waktunya pendek, saya ingin menekankan bahwa dalam kondisi ekosistem kita yang seperti sekarang ini, yang kalau boleh disebut kurang membaik ya, rasanya ya kita tetap harus dapat melakukan penelitian-penelitian, tetap harus mendudukkan diri kita sebagai profesional. Yang kedua, tentu dengan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki sekarang ini,
ya, kita sebagai komunitas peneliti, ahli maupun dosen dan seterusnya harus tetap menjaga semangat yang tadi triple K itu dengan selalu menjaga networking atau silaturahmi dan menyadari betul the value of data dan informasi tadi dengan memanfaatkan resource sharing sehingga kita tetap punya kinerja yang baik. Dan yang terakhir tentu apabila semangat triple K tadi tetap terus terjaga, saya yakin ya hasil-hasil riset kita yang relevan itu bisa terpublish melalui berbagai wahana yang tadi kita sebetulnya perlu bahas secara panjang lebar, tapi karena waktu nggak bisa, dan ujungnya apa yang kita lakukan di pelosok ini, lakukan di desa ini dengan berbagai instrumen, dengan triple K tadi, dengan wahana yang ada, akan sampai ke dunia dan akan bermanfaat buat warga sekitar kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya pikir tadinya saya diberi waktu agak lama, tapi karena 15 menit ya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mantap, Dr. mantap. Dimyati. Terima kasih, Aplaus Pak untuk Dimyati. Bapak Dr. Muhammad Dimyati. Sangat Luar biasa. Banyak bahwa teorinya. kita- Teorinya Pak Dimyati. Oke, kita memanfaatkan sistem informasi ya saat ini yang sudah canggih, diantaranya yang sudah disebut beliaunya adalah geospasial ya. Kita bisa melakukan pemetaan geografis untuk menunjang riset-riset kita, dan yang paling kita ingat ya ini tadi di akhir-akhir bagaimana komitmen kita untuk meningkatkan riset, kita mengajarkan kepada mahasiswa kita barangkali sistematikanya tidak lagi makalah, tapi dalam bentuk artikel di akhir semester sebagai salah satu UAS-nya barangkali ya, itu harus sudah submit ke jurnal, barangkali itu ya. Baik, selanjutnya narasumber kita yang berikutnya adalah sebetulnya Ibu Profesor Dr. Paulina Panen ya, tapi karena kali ini beliaunya tidak bisa hadir, akan digantikan oleh Ibu Profesor Suminar Setiati Ahmadi, PhD dari Departemen Kimia FMIPA Institut Pertanian Bogor. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. 15 menit Ibu ya waktunya. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator. Juga terima kasih kepada Presiden ADRI dan Ketua Dewan Pakar yang tadi sudah ya pasti mereka lah yang mengundang, tapi ini ada hambatan dari Bu Pauline sehingga Bu Pauline itu meminta saya untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan bisa bisa memenuhi harapan, dan saya juga bersyukur bahwa ada Pak Dimyati yang rasanya saya bantu Bapak lumayan lama ya Pak ya? Lama banget Bu, lama banget. Lama banget. Baik, nah kalau biasanya di dalam pertemuan-pertemuan begini memang Pak Dim itu menyampaikan kebijakan-kebijakan, dan saya ini adalah pada tataran teknis ya. Jadi biasanya sih saya sebagai penilai ya proposal, apakah itu proposal penelitian atau dalam akreditasi jurnal dan sebagainya. Ya, but anyway, saya diberi waktu tadi oleh panitia 12 menit, saya coba ya. Saya yakin Pak Dim itu banyak sekali informasinya akan disampaikan ya, tetapi ya waktunya dibatasi. Jadi kalau kita, saya sebenarnya sudah menyiapkan ini ya, boleh saya share screen ya? Ya silakan. Silakan Ibu, silakan. Ya, sebentar saya coba cari. Oke. Jadi saya sudah menyiapkan banyak sekali slide, cuma ini kelihatannya saya harus sortir mana aja ya. Tadi sempat saya sortir sebentar. Jadi selama kepemimpinan Pak Dimyati, ini sudah banyak sekali skema penelitian ya yang sudah jadi sudah kebijakan lah ya. Tapi sesuatu yang baik ya dari sini, saya sebenarnya mengikuti ya perkembangan penelitian sejak
boleh dibilang pertengahan tahun 80-an, skema penelitian dari sedikit tiba bersaing, kemudian tambah banyak. Nah, zamannya Pak Dimyati ini harus disederhanakan, ya. Jadi jangan terlalu banyak skema, tetapi enggak terlalu jelas, gitu ya. Jadi banyak tumpang tindih juga sebenarnya. Nah, kalau tadi dikatakan, saya kira saya setuju sekali bahwa memang kita bisa mendunia, ya. Disampaikan tadi, dipesankan bahwa kalau bisa kerja individu bagus, ya, tetapi kerja sama, kolaborasi itu jauh lebih bagus, ya, karena gimana juga kalau satu orang melompat, barangkali dia bisa melompat 1 meter, ya, tetapi kalau kita melompat bersama-sama, itu kita bisa lebih banyak dengan tenaga yang relatif sedikit, lompatan kita bisa lebih jauh begitu. Ya, jadi, nah, ini tentang, karena tadi saya sudah biasa diminta untuk jadi reviewer begitu ya, penelitian, ya saya siapkan ini sebenarnya, tetapi kita lihat ya apa yang bisa disampaikan. Nah, ini tadi kalau di zamannya Pak Dimyati, dia maunya begini. Jadi penelitian itu secara skematis itu cuma 3, ya, penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Ini semuanya bisa mendunia, ya. Ini semuanya bisa mendunia. Bagaimana membagi ini? Itu adalah dari tingkat keterterapan teknologi. Walaupun teknologi di sini jangan dipersepsikan sebagai engineering aja, ya. Tetapi riset-riset kebijakan itu juga bisa, ya. Nah, sekarang kalau kebijakan mau mendunia, ya jadi janganlah kebijakan itu, kalau yang dasar ya kebijakannya paling oke, aku bikin model pembelajaran, ya sudah untuk sekolah saja gitu. Tapi kalau mau yang nasional bisa sampai rekomendasi kita itu dipakai oleh Kemendikbud atau tingkat-tingkat nasional. Mau internasional juga bisa gitu ya. Paten kita misalnya laku internasional, mendunia juga sebenarnya. Nah, ini jadi kalau dikatakan temanya ini adalah mendunia, ini bisa. Penelitian dasar lewat jurnal, jurnalnya harus jurnal yang bagus. Penelitian terapan itu juga ya nasional, ini harus kerjasama. Kalau di sini boleh individu, ya kerjasama dengan teman satu lab, satu perguruan. Tapi kalau penelitian terapan ini harus punya pengguna. Jadi satu apalagi ya namanya apa sih penelitian? Kan penelitian tidak untuk sendiri, ya, hanya untuk naik pangkat nggak bisa. Penelitian adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Nah ini jadi akhirnya ini sampai pada pengembangan, ya. Nah, orang suka mengatakan paten, tapi kan nanti yang untung individu. Enggak juga, ya. Enggak harus seperti itu. Gitu. Jadi ini aja, yang lain-lainnya saya kira ada kompetitif nasional, artinya harus bersaing dengan rekan-rekan peneliti nasional. Ada yang desentralisasi, hanya bersaing dengan teman-teman satu perguruan, tapi enggak semua perguruan tinggi ya boleh dapat dana desentralisasi. Nah, ini sifatnya kompetitif, semuanya kompetitif. Berarti kalau kita tidak punya riwayat, ya, dalam penelitian agak susah mendapatkan dana. Oke, nah kalau bicara dana, memang dana tidak satu-satunya yang membuat penelitian kita berhasil. Tapi rasanya tetap aja diperlukan dana, ya. Penelitian kita misalnya kita harus pergi ke satu pulau, harus sewa perahu dan sebagainya, itu kan semuanya dana. Ya, bisa saja sih dananya dana pribadi, dana dari perguruan tinggi, dana nasional. Dana nasional itu biasanya kompetitif, dana internasional juga kompetitif. Ya, jadi dana yang tersedia internasional itu cukup banyak. Ya, karena orang-orang di luar juga butuh loh kolaborasi ya dengan kita. Nah, ini ceritanya tentang skema-skema
Kalau mau mendunia silahkan lewat jurnal di sini, kemudian lewat industri di sini, atau di sini ya, industri, kemudian kalau mau berkolaborasi silahkan. Tapi yang jelas pengguna dari hasil penelitian kita itu harus jelas. Kemudian, nah ini yang di sebelah ini, itu adalah yang namanya RIRIN, ya, Rencana Induk Riset Nasional. Nah, memutuskan 10 bidang ini adalah suatu pekerjaan dewan ya nasional. Ini juga nggak jauh-jauh amat dengan SDG, ya Sustainable Development Goal. Banyak lembaga-lembaga internasional itu juga ya mengacunya pada SDG. Itu sesuatu yang harus kita atasi ya dalam berapa puluh tahun ke depan. Ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya, jadi silahkan kalau mau misalnya ya bidang-bidang FMIPA nih seperti Pak Dim dan saya, kita punya banyak keunikan ya. Kekayaan biodiversitas ya. Kita punya biodiversitas lumayan, banyak sekali. Jadi banyak sekali peneliti yang di bidang saya misalnya, yaitu ngerjain mulai dari pohon kersen, mulai dari pohon minyak kayu putih, dan sebagainya ya, temu putih, temu apalagi segala rupa ya, itu bisa ya. Kemudian itu bisa internasional. Antropologi tadi sudah disampaikan ya oleh Bapak Presiden Adri, antropologi. Nah ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah itu dia Papua, kemudian di Nias dan sebagainya. Itu luar biasa. Ya. Kemudian itulah ya, saya kira ini bisa menjadi satu tema. Tema terlalu kecil, satu bidang ya, satu bidang penelitian. Nah, kemudian yang di sebelah sini ini adalah yang disebutnya roadmap. Jadi seorang peneliti yang andal, nggak bisa lah ya seorang peneliti tiba-tiba langsung dia punya reputasi luar biasa. Biasa dia apa namanya ya, sedikit demi sedikit, dan dia punya yang namanya roadmap penelitian. Jadi dia tekun pada bidangnya, kemudian dia sampai kepada akhir dari cita-citanya. Ya. Kemudian oke, ini kalau misalnya ya nanti ada teman-teman ikut dalam kompetisi nasional, itu memang ini teknis banget sih ya. Ada kelayakan administrasi dan ada kelayakan teknis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai kita mau go nasional internasional ya dari pelosok. Nah, pelosoknya itu ya kita tahu sendiri. Kemudian banyak lah ya, misalnya TKW itu bermasalah apa enggak sih? Itu dari pelosok atau bukan ya? Gitu. Jadi masalahnya juga bisa itu ya, mengapa tenaga kerja kita itu tidak seberhasil ya seperti tenaga kerja dari negara lain ya. Jadi silakan dilihat apa sih problemnya gitu dan itu diselesaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suminar. Aplaus untuk Prof. Suminar. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Prof. Suminar. Luar biasa, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Luar biasa paparan dari Prof. Suminar tadi. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan dalam diskusi pada kesempatan kali ini, bisa melalui chat room atau juga bisa secara langsung bertanya kepada narasumber, kedua narasumber dengan raise hand ya. Silakan Bapak Ibu. Oke. Bapak Bambang ya. Pak Bambang, monggo silakan Pak Bambang. Dibuka Pak Bambang mic-nya. Masih mute, Pak. Nah,
masih mute ya. Pak Bambang, mohon dibuka mic-nya, Pak. Silakan di-unmute dulu, Pak Bambang. Mic-nya dibuka, Bapak. Ya, sebentar, Pak. Sudah. Ya, Pak. Monggo, Pak Bambang. Ini background-nya salah. Ini kemarin saya ikut di tempat lain, jadi saya sebentar saya rubah dulu ini background-nya. Silakan, Pak. Silakan, Pak Bambang. Dari mana, Bapak? Ya, Pak. Sebentar. Saya dulu itu sebetulnya saya di BPPT, tapi sekarang saya sudah pensiun. Kemudian sekarang ini saya mengajar di UNS ya, kemudian juga di ITB begitu, Pak. Jadi ini sekedar komen saja, Pak ya. Ini komen dan juga mungkin berikut pertanyaan ya, Pak ya. Silakan, Bapak. Mohon maaf ini latar belakang saya belum bisa merubah jadi tapi intinya bahwa saya dulu pernah di ASN di BPPT, kemudian saya sekarang mengajar di UNS dan di ITB. Jadi pada waktu saya di BPPT dulu, saya pernah mengelola yang namanya Business Technology Center. Pak Dimyati mungkin udah paham benar tentang Business Technology Center. Jadi ini pada tahun 2000 itu kenapa ada munculnya Business Technology Center itu ada studi yang namanya studi Priscope tahun 2000. Gitu ya. Nah sebetulnya intinya apa sih di situ? Sebetulnya itu juga salah satunya itu ingin membawa ya teknologi lokal itu agar bisa dikenal. Waktu itu kita belum bicara global ya, kita bicara lokal market dulu lah, agar mendunia tapi di Indonesia dulu lah, mendindonesiakan ya kearifan lokal itu sebetulnya, tapi dengan berbasis kepada teknologi. Nah itu yang waktu itu pernah kita buat. Di sini juga saya melihat ada salah satu rekan lama saya, Pak Misbahuddin, itu adalah dari Makassar ya, yang mengelola Business Technology Center pada tahun 2003-2004 gitu. Nah sebetulnya yang disebut mendunia ini mungkin kalau Pak Dimyati juga biasanya kita kaitkan dengan indeks ya, daya saing kita. Indeks daya saing kita itu kenapa rendah? Karena tingkat teknologi dan inovasi dan lain sebagainya itu belum banyak bisa bersaing bahkan dengan negara tetangga kita gitu. Nah, disebut mendunia itu barangkali salah satunya adalah apabila ya, kita sudah bisa mengintervensi yang namanya indeks daya saing itu. Nah, mengintervensi indeks daya saing itu tentunya adalah bagaimana kita menduniakan teknologi dan inovasi. Nah, menduniakan teknologi, hasil riset itu sebetulnya kalau dia bermanfaat. Bermanfaat tadi seperti Ibu Profesor Suminar tadi sebutkan bahwa sebetulnya kalau itu dimanfaatkan. Jadi bukan di perpustakaan teknologinya atau di dalam laci gitu, tapi itu dimanfaatkan. Oleh siapa? Oleh konsumen. Nah, pengertian dimanfaatkan inilah yang kaitannya dengan inovasi tadi. Gitu kan. Nah, ini saya kira ini prinsip yang sangat mendasar. Nah, oleh karena tetapi sekarang bagaimana itu bisa dimanfaatkan ya oleh baik itu masyarakat, oleh industri yang disebut tadi keinovasiannya itu kan terkait dengan industri dan masyarakat khususnya kepada industri. Nah ini apalagi kalau kita bicara global, maka kita akan sangat erat kaitannya dengan tadi disebutkan revolusi industri 4.0. Ada lagi isu lain yaitu climate change. Ada lagi sekarang pandemik. Jadi ada 3 hal itu tentunya harus kita tahu itu. Nah sebetulnya di revolusi industri 4.0 ini kan tadi disebutkan oleh Pak Dimyati bahwa kita itu bicara cyber dan juga big data gitu. Nah ini yang bisa kita manfaatkan. Nah oleh karena itulah
dari kondisi existing seperti inilah kita sebetulnya bagaimana kearifan lokal ya yang tadi disebutkan oleh Pak Fatoni tadi itu bisa kita menduniakan ya melalui hal-hal tersebut. Nah, tetapi tentunya di pelosok, kalau kita sebut sebagai pelosok itu banyak sekali tersebar ya, mungkin banyak sekali tersebar kearifan lokal dan juga hasil-hasil riset di daerah yang belum termanfaatkan dengan baik. Nah, oleh karena itulah ya di sini saya ingin mengangkat ya, ini usul saran saya itu adalah sebetulnya harus ada satu institusi, apakah itu yang namanya bukan institusi ya, atau satu unit gitu ya, semacam intermediator. Intermediator bunyinya apakah itu semacam center gitu ya, apakah itu sebagai akselerator ya yang bisa membawa ya hasil riset atau keinovasian di ya untuk keinovasian di daerah-daerah ini ke tingkat global. Sebetulnya saya tidak ingin selalu, jangan bicara global dulu lah, bagaimana kearifan lokal dan teknologi yang ada di pelosok itu bisa ya di Indonesia-kan dulu lah. Gitu ya. Ini kalau prinsip di Jepang, kebetulan saya dulu pernah sekolah di Jepang. Prinsip di Jepang itu jangan bicara global dulu, kita bicara nasional dulu lah. Gitu. Ya, ini kalau kita nanam jeruk, ya jeruk Indramayu, bagaimana kita itu bisa laku di Indonesia aja, itu udah menurut saya sangat luar biasa. Nah, ini menurut saya sangat perlu sekali yang namanya tadi intermediator. Jadi tidak terpencar-pencar tapi disatukan di dalam satu simpul ya, di setiap pelosok itu satu simpul yang namanya apakah itu tadi sebagai pusat inovasi ataukah pusat teknologi ataukah semacam bisnis teknologi. Jadi tapi harus berorientasi dua tadi itu, teknologi dan inovasi, berbasis teknologi tapi keinovasian itu bagaimana yang bisa dimanfaatkan ke industri dan ke masyarakat. Sehingga kalau di setiap pelosok itu kita punya intermediator itu tentunya nanti semuanya akan menyatu ya ke arah Indonesia. Insya Allah kedepannya itu bisa menjadi added value juga untuk competitive index-nya. Inilah sebetulnya ini tadi sebenarnya teknologi di Indonesia itu sudah deh banyak sekali tadi disebutkan oleh Bu Profesor Minar tadi disebut bahwa banyak sekali, tapi itu semua kebanyakan tersimpan di dalam laci gitu, secara tidak sengaja di dalam perpustakaan dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya satu usul saja gitu, ini usul saran saja bagaimana kita harus ada simpul yang mengangkat teknologi tersebut ke arah inovasi. Saya kira itu, mohon maaf agak kepanjangan Pak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bambang. Kita kasih kesempatan ke penanya dua lagi. Kita tampung dulu pertanyaannya, baru nanti dijawab oleh kedua narasumber. Ada Pak Ismail di sini. Monggo Pak Ismail, perkenalkan diri Bapak. Selanjutnya pertanyaannya kepada siapa? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Salam dari Papua ya, Papua Barat. Perkenalkan nama Ismail Marzuki, saya dosen muda di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Salam hangat dari Papua Barat. Langsung saja, saya ingin bertanya kepada kedua pemateri yang luar biasa ya. Saya pengalaman saya meneliti tentu ya tidak ada ibarat debu ya. Tapi saya punya semangat yang tinggi terkait dengan penelitian ini. Saya membidangi bahasa dan sastra. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bentuk penelitian bahasa dan sastra yang mendunia. Karena selama ini kami sebagai dosen-dosen muda itu hanya berkutat pada analisis, terutama ini bidang sosial humaniora ini kayaknya tidak ada yang terlalu wow seperti yang sains. Kami tidak bisa mengembangkan penelitian yang sifatnya mendunia, hanya berkutat pada analisis. Saya sering mengajak mahasiswa untuk mengerjakan UAS-nya itu berbasis produk dengan
membuat artikel, sehingga walaupun tidak bisa publish, tapi minimal mahasiswa itu punya pengalaman dalam meriset ya skala kecil. Mohon saran Prof ya, Prof pemateri pertama dan pemateri kedua, bidang yang menarik untuk diteliti ya dalam bidang mata kuliah yang saya pegang, dan dalam itu analisis wacana kritis, pragmatik, dan sosiolingvistik. Mungkin saran-saran sehingga riset-riset yang ada di Papua ini yang tidak pernah terangkat melalui mata kuliah analisis wacana kritis, pragmatik, sosiolingvistik ini bisa mendunia gitu, layaknya penelitian-penelitian sains yang lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail Marzuki dari Sorong, Papua. Selanjutnya ada di sini Bu Indria Mulyaning. Silakan Ibu perkenalkan diri. Kemudian pertanyaannya kepada siapa Ibu? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Indri dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mohon tanggapan dari Prof. Dimyati dan Prof. Suminar terkait begini, sama dengan Pak Ismail. Kalau Pak Ismail bahasa apa ya Pak ya? Kalau saya, latar belakang saya bahasa Indonesia. Jadi terus terang ketika kemudian penelitian yang global mendunia yang itu tentang bahasa Indonesia, itu kami masih kesulitan. Karena bahasa Indonesia juga kan adanya juga di Indonesia, walaupun sekarang sudah ada beberapa negara yang mempelajari bahasa Indonesia, tetapi itu masih sangat terbatas. Jadi mohon saran atau kiat mungkin ya, dan tips dan sebagainya terkait dengan penelitian bahasa Indonesia yang nanti bisa mengglobal begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon arahan dari para narasumber terkait begini, bahwasanya amanat undang-undang itu kan menginternasionalkan bahasa Indonesia ya, internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, itu bagaimana kira-kira kami sebagai para peneliti bisa setidaknya menyumbangkan sedikit lah terkait dengan amanat itu. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri Mulyaning dari Cirebon. Luar biasa, sudah ada 3 penanya dengan pertanyaan yang sangat luar biasa kepada 2 narasumber kita. Kita kasih kesempatan untuk menjawabnya kepada Bapak Dr. Muhammad Dimyati. Kepada beliaunya kami persilakan, Bapak. Baik, terima kasih Mas Moderator Mas Arief. Pak Bambang, terima kasih. Mas Ismail juga terima kasih, dan Bu Indri. Dan juga beberapa teman-teman yang merespon melalui chat ya, ada yang sudah mulai saya jawab, tapi sambil mendengarkan pertanyaan teman-teman. Pak Bambang, saya setuju. Monggo, atau silahkan kita mencari berbagai cara untuk mendorong agar apa yang kita kerjakan, ya, yang nanti ujungnya berujung menjadi inovasi, ya, itu terus kita komunikasikan kepada penggunanya. Ya. Jadi jangan hanya berada di perpustakaan untuk akan dilaji-laji, yang itu menjadi kebiasaan kita selama ini ya, karena kita ini tidak jadi punya kebiasaan ya yang selalu suka meng-keep apa yang kita lakukan, tidak mau mengkomunikasikan kepada orang lain, sehingga hasil-hasil penelitian pun